Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Microsoft Office Excel. Baik, untuk Microsoft Office Excel sendiri untuk perkenalan dan permulaan ya akan saya bahas sedikit. Itu adalah program aplikasi pengolah angka yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Ya, versi dari Microsoft Office itu juga sudah banyak ya. Yang saya tahu ada Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016, dan yang terakhir itu yang terbaru adalah Office 2019. Baik, yang saya install di komputer ini ada dua, yang versi 2007 dan 2016, karena itu perbedaannya lumayan, di tampilannya lumayan jauh ya. Kalau 2010 sampai 2019 tidak terlalu berbeda jauh. Ya, kita akan coba saja. Yang pertama untuk membuka Microsoft Office Excel. Ya, dari dua versi yang saya install di sini, kita klik Start ya. Lalu kita cari di sini, dipakai scroll, kita cari. Nah, ini yang untuk 2016. Langsung klik saja Excel 2016. Ya, tampil seperti ini. Nah, kemudian untuk yang Office Excel 2007 kita cari di folder Microsoft Office. Nah, lalu cari Microsoft Office Excel 2007. Diklik, cukup klik kiri. Nah, di sini sudah tampil langsung berupa blank worksheet ya. Kalau di sini, nah ini harus kita pilih dulu. Nah, kalau 2016 ya, Excel 2016 kita pilih ya, mau blank atau mau ke mana dulu. Ini ada beberapa template ya. Nah, template yang sudah tersedia. Nah, kita kalau mau baru berarti double klik ini, blank workbook, atau klik kiri satu kali. Nah, tampilannya seperti ini. Ada perbedaan ya dari warnanya tentunya. Kemudian menunya yang paling mencolok di sini adalah untuk Office 2007. Di sini ada Office button. Ya, di sini ya tersedia untuk menu New, Open, Save, Save As, Print, dan sebagainya. Lalu kalau di Microsoft Excel 2016, di sini tidak ada Office button, tapi adanya File. Ya, sama seperti tadi, ada New, Open, Save, Save As, Print, dan sebagainya. Ya, seperti itu ya perbedaannya. Kemudian untuk menu-menunya hampir sama ya, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Preview, View. Kemudian ini adalah tambahan software Nitro untuk mengubah ke PDF. Nah, di sini juga ada sama, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan ini Add-in ya. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi kita coba saja ya, kita perkenalan dulu untuk yang ini. Ya, kita tampilkan di sini saja. Tidak terlalu jauh. Kalau di Office 2007 ini ada Office button, di sini ada File. Fungsinya hampir sama, hanya tampilannya berbeda. Kemudian di atas di sini ada Quick Access Toolbar ya, di sebelah sini. Di sini bisa kita tambahkan Undo, kita tambahkan Redo, kemudian Print Preview, New, Dokumen ya, kemudian ada Paste, dan bisa ditambahkan dengan yang lainnya di sini. Ya, ini adalah menu untuk menambahkan Quick Access Toolbar, yaitu untuk mempercepat mungkin yang tadinya ada di sini tapi bisa ditampilkan di sini, dan bisa ditambahkan dengan yang lainnya, More Comment ya, seperti itu. Ini juga bisa ditampilkan di bawah ya. Di sini ada Show Below the Ribbon. Nah, klik. Nah, ini pindah ke bawah. Kalau yang ke atas berarti klik tanda panahnya, lalu pilih Show Above. Nah, berarti nanti tampil di atas seperti ini. Oke, kemudian di sebelah sini ada menu bar, Home, Insert, ini juga sama ya, ada menu bar. Kemudian di atas ada title bar atau judulnya. Kemudian di sebelah sini ini adalah toolbar ya. Nah, lalu di sebelah pojok kiri ini adalah sizing button atau tombol ukuran. Di sini ada yang minimize ya, sama aja, ini minimize. Kemudian kita kalau munculkan tinggal klik yang di taskbar sini. Kemudian ada restore, berarti untuk tampil separuh layar atau mungkin sebagian, bisa diperbesar seperti ini ya. Atau bisa juga ini maximize, atau yang ini adalah tombol close untuk menutup program aplikasi.
Ya, lalu di sini ada lagi ya. Ini di sebelah sini ada name box ya ini. Ini karena sedang mengeklik gambar maka di sini yang tertulis adalah picture 1 ini ya. Nah, kalau kita klik di sini maka munculnya beda P6. Artinya apa? Di sini selnya yang aktif berada di kolom P, kemudian baris ke-6. Nah, di sini maka muncul P6. Kemudian di sini ada formula bar ini ya, ini formula bar. Ini juga untuk menampilkan tulisan ketika kita mengetik, misalnya seperti ini ya, di enter. Nah, lalu muncul di sana ya. Kemudian kita cek lagi ke bagian bawahnya, ini ada sel aktif ya, seperti ini ya. Ini sel aktifnya. Kemudian di sebelah sini ada yang A, B, C, D, E, F, itu namanya kolom ya. Nah, jumlah kolom itu banyak sekali ya. Ini juga ada baris 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai berapa? Kita bisa cek ya. Untuk mengeceknya kita cukup begini. Jangan dihitung satu-satu, di scroll seperti ini akan lama sekali. Cara cepatnya yaitu klik di sembarang tempat di sini boleh, di mana saja boleh ya. Lalu tekan CTRL atau kontrol ya, CTRL plus tanda arah ke bawah di keyboard. Nah, lalu muncul di sini berapakah jumlah baris yang tersedia di Excel. Nah, ini ada 1.048.576 baris. Jadi barisnya ini jutaan ya, luar biasa sekali. Untuk kembali bisa kontrol home atau kontrol arah atas. Ke samping kanan juga kita bisa sama, kontrol arah ke kanan. Ini sampai XFD, maksudnya apa? Di sini kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z ya. Lalu di sini ada A, B, A, C ya. Berapa dihitung? Kalau dihitung mungkin bisa dengan cara seperti ini ya. Kita tekan 1, enter, kemudian geser ke sini 2, enter, lalu di sini di blok ya, 1 dan 2-nya. Lalu kita arahkan mouse-nya ini ke sini. Nah, kita tarik ke samping kanan seperti ini, terus saja jalan terus sampai dengan selesai. Tapi akan lama juga ya. Nah, apa ada cara yang lebih cepat lagi? Ya, kita bisa menggunakan rumus apa ya? Ya, mungkin salah satunya seperti ini. Di sini ada angka 1. Kita kasih rumus di sini dengan mengetik tombol apa ya? Sama dengan dulu. Lalu klik sel yang di sebelah kirinya. Lalu kita plus 1. Otomatis jadi berapa? Iya, 2. Berarti di sini juga akan sama ya. Nah, tapi kita tidak akan copy terus paste satu-satu, tidak seperti ini ya. Ini akan lama lagi juga. Nah, berarti caranya kita tekan copy, klik kanan, copy ya, atau bisa juga dengan cara apa? Ctrl C ya. Klik kiri pada ini yang sudah ada rumusnya tadi, pada sel B1 ini kan ada rumusnya ya di formula bar. Tekan CTRL plus C. Nah, lalu ini di blok. Nah, ngebloknya juga jangan pakai mouse seperti ini, kita gunakan keyboard. Nah, gunakan keyboard bagaimana biar cepat? Kita klik di sel yang ini, kemudian kita tekan shift ya, kemudian tekan CTRL. Jadi CTRL sama shiftnya ditahan, kemudian arah ke kanan, klik. Nah, lalu saya sampai XFD tadi kan. Lalu apa? Kita paste. Bisa pakai klik kanan paste ya, seperti ini. Bisa juga pakai CTRL V. Saya tekan CTRL V. Nah, semuanya sudah tercopy. 1, 2, 3, cepet kan ya? Ya, kita cek sampai sana. Berapa ini? Nah, jumlah kolom yang tersedia di Microsoft Excel terdapat 16.384 kolom. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita kalau menggunakan Excel ini sangat luar biasa luasnya. Ya, luas sekali ini lembar kerja yang ada di Excel ini ya. Kemudian di sini juga kita lihat ada apalagi ya, kita bagian-bagiannya ya. Tadi baris sudah, kolom sudah ya. Ada
worksheet ya. Di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini kalau di 2007. Di sini juga sama, ada sheet 1. Kalau kita ingin menambahkan sheet yang baru lagi, kita klik new sheet. Nah, ini akan nambah sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, sheet 6 dan seterusnya. Nah, lalu apalagi di sini ada status bar ya. Di sini status bar. Ini kalau tidak ada aktivitas ya tidak ada. Kemudian ada dokumen area, ini berarti ya. Kemudian ini ada horizontal scroll bar, yang ini maksudnya. Ini horizontalnya, scroll barnya. Ini vertical scroll bar. Ini tampilan layar, bisa normal, bisa dalam bentuk page layout, bisa dalam bentuk page break preview. Nah, seperti ini. Ya, ini yang normal seperti ini. Oke, seperti itu ya bagian-bagiannya. Oke, tidak ada perbedaan yang mencolok. Kita lanjut lagi pengenalan mengenai worksheet yang ada di sini ya. Ya, untuk membuka dokumen, di sini ada menu file ya, file. Kemudian di sini ada new, berarti untuk membuat dokumen baru. Bisa juga menggunakan Ctrl+N. Nah, ini akan jadi book 3 ya. Jadi kan saya close ya. Ada book 2 ya. Kalau Ctrl+N lagi book 4. Ini ya, ini untuk membuka dokumen baru secara cepat, Ctrl+N. Kemudian di sini ada open ya, file open. Kalau 2007 ya sama juga, office button new. Nah, nanti muncul blank workbook, double klik, buka book 3. Buka lagi open. Ya. Bedanya di sini office button open. Kalau di yang 2016 berarti file open, nanti munculnya nggak langsung ke sana. Kalau ingin langsung ke browse berarti ke sini klik. Nah, misalnya kita akan buka file ya. Tadi caranya file open, atau cara cepatnya Ctrl+O. Nah, nanti muncul ke sini browse. Nah, lalu kita cari filenya, misalkan di D, kita cari folder ini UPS. Nah, di sini misalkan ada file ini, kita buka, diklik boleh, kemudian di open, atau bisa juga di double klik, klik 2 kali, klik. Nah, seperti itu nanti filenya akan terbuka seperti ini. Nah, itu cara membuka dokumen. Untuk menutup dokumen bisa di close saja, ini close. Nah, ini ada peringatan apakah mau di save atau tidak, mau disimpan atau tidak ya. Kalau tidak ada, kita tidak mau merubah apapun ya no saja, atau don't save, seperti itu. Nah, itu tadi membuka dokumen ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada save. Nah, ini dokumen kita kan baru dibuka dan ini belum kita simpan. Ini yang penting kalau kita ingin mengamankan file kita udah ngetik capek-capek ya, kalau tidak disimpan nanti mubazir ya, tidak akan tersimpan, mau dibuka lagi nggak bisa ya. Jadi kita harus simpan dengan baik. Caranya yaitu dengan cara klik file, save, atau kalau pertama nanti langsung muncul ke save as. Nah, seperti ini. Jadi kalau baru, walaupun kita nggak klik save, maka munculnya ke save as, begitu ya. Ya, lalu kita diarahkan untuk memilih folder mana yang kita mau untuk digunakan untuk menyimpan file tersebut. Misalkan kita browse ya, kita jangan simpan di dokumen ya, kita cari di local disk D, kita bikin folder baru, misalnya foldernya percobaan. Nah, kita kasih nama tes 1 2 3 4. Nah, seperti itu misalkan filenya. Tapi ini masih di luar folder percobaan ya. Kalau kita mau simpan di sini berarti double klik di sini. Nah, ini sudah, ini pastikan Excel workbook, kemudian kita klik save. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi kalau kita mau menghapus, mau mengedit, kemudian di close, kalau sudah tersimpan aman. Tapi jangan lupa, nah, ini ada tombol save saja ya. Artinya apa? Kalau kita melakukan perubahan, kita harus save. Misalnya contoh begini, ini saya copy kemudian paste di sini ya. Ini kalau kita close pasti ada pertanyaan, apa kita mau apakah kamu mau menyimpan ya. Kalau save berarti disimpan, kalau tidak berarti don't save, berarti ini nanti gambarnya tidak tersimpan.
Jadi kita harus save. Nah, biar tidak ada pertanyaan, berarti kita klik file, kita tekan save di sini. Atau bisa juga tekan Ctrl+S. Seperti itu ya. Baik, untuk save as bisa juga dengan cara tekan F12. Itu cara cepatnya. Jadi kalau kita mau menyimpan ini dokumen baru, kemudian kita mau nyimpan, tekanlah F12 di keyboard paling atas tengah ya. Atasnya backspace itu ada F12, kita tekan klik di keyboard ya, lalu kita akan diarahkan untuk menyimpan di mana. Dan kita harus ingat-ingat ini menyimpannya di mana. Misalkan di local disk D, kemudian di foldernya folder mana, jangan sampai lupa, kemudian namanya juga jangan sampai lupa. Ya, misalkan di sini ada tes 4321, kemudian kita klik save. Itu cara menyimpannya ya. Ya, lalu kita kembali ke sini ya. Ini ada sheet, tadi bisa kita tambahkan sheet 2, sheet 3, sheet 4. Tadi udah sangat lebar, panjang lebar ya. Ini dalam satu file, tapi kita juga bisa menambahkan berbagai sheet. Ini worksheetnya. Nah, worksheet ini bisa kita beri nama. Caranya klik kanan di sini, klik rename. Nah, di sini kita ganti namanya. Misalkan kita akan mau belajar di sini jumlah. Nah, kemudian di sini kita akan belajar lagi misalkan rata. Di sini misalkan kita akan belajar lagi tentang VLOOKUP. Ya, misalkan di sini kita belajar lagi tentang lainnya ya. Nah, seperti itu cara menggantinya. Jadi klik kanan, rename ya, lalu kita ketik di sini. Kemudian tekan enter, jangan lupa. Nah, dan ini juga bisa diberi warna. Warnanya apa saja? Ya, bisa caranya seperti ini. Klik kanan. Nah, di sini ada menu tab color ya. Misalkan merah. Nah, ini klik kanan. Nah, ini udah merah ya. Tab color misalkan kuning ya, klik kanan. Bisa juga yang lainnya ya, terserah mau diberi atau tidak ya, mungkin supaya lebih jelas saja seperti itu. Nah, kita ke dalam sini ya. Nah, ini untuk Excel. Kalau kita mau ngetik, kita klik dulu ke sel mana yang mau kita ketik, kita awali misalkan ya di atas gitu ya. Kita misalkan ingin membuat jadwal pelajaran. Nah, ini akan nabrak ke sel yang lain, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nanti kita tekan enter. Oh, misalkan ini salah ngetik, itu bisa kita klik di sini ya, di double klik juga boleh, double klik. Nah, nanti akan ada di sini ya. Misalkan di sini adalah jadwal pertandingan. Nah, kalau sudah selesai tekan enter. Cara yang kedua untuk mengganti tulisan juga bisa dengan tekan F2. Jadi klik dulu teksnya, selnya yang aktif tadi, tekan F2. Nah, nanti akan ada kursor seperti ini untuk mengganti. Akan ditambahi sepak bola. Jangan kalau kita mengganti teks langsung begini ya. Kita klik di sini padahal hanya menambah sepak bola, atau kita ganti bola voli. Kita ketik. Nah, apa yang terjadi? Jadwal dan pertandingannya tadi hilang. Nah, jangan khawatir, di sini ada tombol undo untuk mengembalikan ya. Ya, di sini atau Ctrl Z kembali lagi. Nah, jadi kalau itu tekan F2, nah di sini diceblok ganti bola voli misalkan. Ya, ini dasar-dasarnya dulu. Misalkan ini nanti kan kalau di Excel itu berhubungan dengan tabel. Kolom ini bisa diperlebar ya. Bisa dihapus, bisa ditambah, kemudian bisa dipersempit. Contoh misalkan di sini ada nomor ya, kemudian di sini ada nama tim misalnya. Nah, lalu nanti kita bisa persempit kolomnya ini dengan cara kita arahkan mouse-nya di tengah-tengah antara kolom A dan B ya, sehingga ada tanda panah kanan dan kiri. Lalu diklik, tahan ya, klik kiri, tahan, geser. Nah, seperti itu.
kolom ini akan berubah. Ini seperti ada tabelnya ya, padahal ini hanya garis bantu. Kalau di print ya kosong, tidak ada garis-garisnya. Ini nama tim, kadang-kadang kan butuh space yang panjang ya, ini maka bisa dilebarkan. Caranya sama, arahkan ke antara kolom B sama C, kemudian klik kiri, tahan, geser ke kanan seperti ini. Nah, ini ya, dasar sekali. Melebarkan baris juga bisa sama seperti tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kok ini jadi ke bawah gitu ya. Ya, nanti bisa juga di sini di menu home ada yang digunakan untuk ke tengah, kemudian ini yang di tengah-tengah sel ya, yang ini juga sama. Caranya bisa diblok langsung seperti ini. Nah, seperti itu ya, kita sesuaikan saja. Kemudian nomor bisa juga ditekan nomor 1, kemudian nomor 2, nomor. Nah, ini untuk nomor, kalau misalkan banyak kita bisa menggunakan cara seperti ini, blok ya, blok nomor 1 dan 2. Arahkan mouse-nya itu, ini yang tadinya plusnya putih lebar, kita arahkan ke pojok bawah jadi hitam seperti itu ya. Kemudian klik kirinya ditahan ketika posisi hitam seperti itu, tahan, klik kiri, tarik ke bawah. Itu di sebelah kanan ada 8, 9, 10, 11. Kita mau arahkan sampai 25 misalkan. Kalau sudah dilepas, maka nomornya akan otomatis terisi sampai dengan nomor yang terakhir kita buat tadi. Ya, seperti itu ya. Ya, itu mungkin dasarnya. Nanti untuk menambahkan kolom, misalkan ternyata di sini sebelum nama tim, misalnya di sini ada kolom lagi, maka kita bisa menambahkan dengan, padahal ini udah ada isinya ya. Kalau ada isinya kan kalau dihapus ya sayang, makanya kita harus klik kanan, kita tambahkan kolom dengan cara klik kanan di sel B, insert, maka akan menambah kolom di sebelah kirinya tadi yang kita blok. Saya ulangi, misalkan di sini mau menambahkan kolom di sebelah kirinya B, maka yang diklik kanan adalah B-nya, klik kanan, insert. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini nggak dipakai, klik kanan, di sini ada tombol delete. Nah, seperti itu ya. Kalau baris juga sama, kita mau menambahkan baris ini, misalkan ternyata katakanlah ini saya salah ini, wah habis 1 langsung 3, padahal di sini misalkan sudah ada datanya kan, berarti kita harus menambahkan baris di tengah-tengah antara 1 dan 3. Berarti sama caranya, klik kanan di sini di barisnya. Kalau kita baris itu akan menambahkan di atasnya yang diklik. Nah, diklik kanan di 5, kemudian di insert, maka nambah di atasnya. Nah, di sini kan pas ya, kita isi nomor 2 seperti itu. Menghapus juga sama ya, tinggal diklik kanan, di sini ada tombol delete. Nah, seperti itu ya. Baik, ini cara dasarnya perkenalan mengenai Microsoft Office Excel baru sedikit. Nanti kita lanjutkan lagi dengan yang lainnya, langsung ke penggunaan rumus dan sebagainya. Baik, mungkin seperti itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.